Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi penjualan menggunakan app Sheet. Sini kita sudah masuk ke website app Sheet. Seperti ini ya, appsheet.com. Kemudian untuk membuat aplikasi penjualan, kita bisa langsung make a new app atau kita buat dulu database-nya. Kita masuk ke Google Drive, klik Drive. Nah, kemudian kita buat file Excel baru. Biar tidak bingung, saya buat satu folder lagi. Saya buat satu folder aplikasi penjualan. Nah, kemudian kita buat database menggunakan Google Spreadsheet. Kita namakan dulu aplikasi penjualan. Oke. Yang pertama, di sini saya mau buat sheet dengan nama database barang, db barang, db_barang. Kemudian di sini saya mau ID atau barcode. Kemudian nama barang. Kemudian harga beli atau modal, bebas ya, kita buat harga beli saja. Kemudian harga jual. Kemudian di sini saya mau buat quantity atau jumlah barang. Seperti ini saja. Kemudian di sini kita buat tabel transaksi, yang mana di tabel transaksi ini atau sheet transaksi ini semua proses jual beli akan masuk lewat sini terlebih dahulu. Kita buat ID dulu, ID transaksi. Kemudian di sini kita butuh nama pembeli atau tidak, bebas ya. Di sini boleh ada nama pembeli atau tidak. Saya mau buat langsung aja ya, langsung transaksi. Kemudian saya ingin menambahkan tanggal transaksinya. Kemudian kita nanti tanggal transaksi di sini, tanggal transaksi saja, ID transaksi sama tanggal transaksi. Nanti yang lainnya kita bisa ambil dari database barang, seperti itu. Oke, ya seperti ini dulu ya. Kita habis itu masuk aja. Nanti kalau kurang-kurang kita bisa tambahkan lagi database-nya. 2 dulu. Kita masuk ke app sheet. Kemudian kita buat satu aplikasi baru, make a new app. Kemudian start with your own data. Oke, di sini kita namakan di sini app name, ini nama aplikasi yang mau kita buat. Saya buat APK penjualan saya, penjualan. Kemudian saya buat order saja. Choose your data.
kita mau ngambil database kita, database dari database yang tadi kita sudah buat ya. Kemudian kita pilih yang tadi, folder yang sudah kita buat, aplikasi penjualan, kemudian aplikasi penjualan, select. Untuk video kali ini saya akan buat terlebih dahulu bagaimana membuat database barangnya, kemudian transaksi, nanti barang keluar, barang masuk. Nah, jadi kita buat beberapa video nanti ya. Oke, di sini dia sudah otomatis membuat satu field database barang, tampil database barang. Ternyata ada dua sebenarnya ya. Untuk menambahkan transaksi seperti apa? Kita masuk ke tabel nih. Kita masuk ke tabel, kemudian kita tambahkan yang tadi kita sudah buat transaksi, bisa seperti ini langsung. Oke, tapi di sini belum masuk. Cara memasukkannya seperti apa? Ini ada overview aplikasinya, aplikasi yang sudah akan kita buat. Dan jadi kita bisa masuk ke user interface. Jadi semua yang tampil di sini akan tampil jika datanya sudah kita buat di UX ini, user experience. Ya di sini kalau kita perhatikan cuma satu nih, DB barang saja. Untuk transaksinya belum ada. Kalau ini transaksi detail ini, kalau kita klik data transaksinya, dia akan masuk ke data transaksi detail. Kalau kita mau buat transaksi baru, ini munculnya ke transaksi form. Jadi untuk transaksinya sendiri belum ada. Jadi kita masukkan dulu, kita buat dulu transaksinya dengan cara new view. Di sini kita buat view baru dengan data kita ambil dari transaksi. Seperti kita ambil dari transaksi ya. Kemudian kita tulis namanya adalah transaksi. Saksi. Untuk database barangnya kita buat namanya daftar barang. Oke, kita lihat di sini ya, daftar barang transaksi. Sudah berhasil. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ke transaksi, dia masih berupa chart. Nah, namun transaksi di sini kita ingin membuat dia berupa data tabel. Oke. Di sini kita buat dia data tabel. Kita masukkan baru tanggal. Nanti kedepannya kita akan memasukkan data yang lain. Jadi pada video kali ini kita fokus pada membuat database barang terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke data lagi. Setelah UX ini, kita masuk ke data lagi. Kemudian kita pilih yang kolom. Kemudian database barang. Oke. Jangan bingung ya. Di sini DB barang, namun di sini daftar barang. Ini user experience untuk yang ditampilkan kepada user, sedangkan ini DB barang ini biar mempermudah kita untuk menuliskan, tidak perlu panjang-panjang daftar barang. Kita buat singkat seperti ini. Nah, sudah sampai di sini. Yang pertama, di sini ada barcode, nama barang, harga beli, harga jual, dan jumlah barangnya. Oke. Jumlah barang kita bisa buat dia otomatis atau kita isi sendiri menggunakan rumus-rumusan nanti tentunya. Untuk sementara biar kita tidak bingung dengan transaksi dengan daftar barang, di UX kita matikan dulu yang transaksinya. Kita sekarang fokus ke daftar barang dulu. Nanti kedepannya kita buat aplikasinya lebih canggih lagi. Pertama, di sini adalah saya ingin yang akan muncul tuh nama barangnya, bukan barcode-nya. Oke, tapi barcode kita tetap munculkan saja, biar bisa di-input. Untuk
barcode, kalau kita perhatikan di sini ya, sudah bisa muncul. Sebelumnya kita save dulu. Kita save dulu. Oke, kalau kita klik add, oke, kita perhatikan di sini sudah ada barcode, masih kosong, nama barang, harga beli, harga jual. Oke. Di sini kita rubah dulu nih untuk barcode. Kalau dia bisa berupa teks, kita pilih yang option teks. Kalau dia hanya number, kita klik juga number saja. Jadi hanya number saja yang bisa dimasukkan ke sini. Dan karena barcode biasanya ada kode-kode unik berupa huruf, kita tetap pilih option teks ya. Kemudian untuk nama barang bisa pilih teks atau bisa juga name untuk nama barang. Ini saya buat teks saja. Harga beli, kalau harga beli sudah tentu dia bukan berupa huruf, jadi kita rubah fieldnya ini dari teks menjadi bisa menggunakan number, seperti ini. Nah, kita biar kita ketahui perbedaannya. Bisa juga kita kalau menggunakan yang price, kita menggunakan yang price. Mana price? Oke. Di sini kalau kita perhatikan perbedaannya, kalau price kita bisa lagi tambahkan satu identity code berupa rupiah. Jadi kan karena ini uang, jumlah harga. Di sini saya buat begini saja. Jadi biar, karena kan ini harga ya, jadi saya buat jumlahnya rupiah, bukan numbers. Numbers nanti mungkin untuk quantity kita masukkan numbers, jumlah kan, ini jumlah. Di sini harganya saya ganti price, sama seperti yang harga jual tadi, kita rubah dulu. Jadi mudahnya menggunakan app sheet ini, kita tinggal klik-klik saja nih, Kemudian kita tinggal klik-klik saja, semua sudah disiapkan seperti ini, sangat mudah sekali. Kalau kita isi 100.000, nanti sangat mudah. Ini untuk menentukan tipe-tipe data yang ingin kita gunakan. Key ini kunci. Jadi ini kalau kita letakkan key pada barcode, berarti barcode yang sudah kita input. Coba kita save dulu. Kita save terlebih dahulu. Kalau kita melock barcode-nya, contoh kita membuat satu data ya, A, B, C. Nama barangnya adalah kecap ABC, seperti itu. Harganya adalah 5.000, harga belinya, harga jualnya kita jual dengan harga 7.000, katakanlah seperti itu. Nah, jumlah awal, karena di sini kita belum ada menambahkan barang, mengeluarkan barang. Di sini kita baru membuat database barang. Jadi contoh kita membuat seperti ini, jumlah barang awal adalah 12 piece. Save. Nah, semudah ini cara membuat aplikasi penjualan menggunakan app sheet. Nah, tadi yang kita sebutkan key kuncian ini atau kunci di sini, kalau kita letakkan di barcode, maka saat kita ingin mengedit, ini kita buka, ini tombol buat mengedit. Kita ingin mengedit barcode-nya tidak bisa, karena kita sudah kunci dia. Ini yang akan menjadi pembeda. Mungkin nanti ada barang yang namanya kecap ABC lagi, tapi barcode-nya tidak boleh sama. Kalau barcode-nya sama,
dia akan ditolak. Contoh ya, kita mau bikin baterai ABC mungkin. Baterai, tapi ABC juga nih. ABC. Baterai ABC gitu. Harganya 2.000, jualnya 4.000. Jumlah awal kita mungkin 50. Save. Oke. There is already row with the key ABC. Jadi ABC ini jangan bingung ya. Kalau sudah nanti ada user tanya, ini kenapa seperti ini? Berarti ABC di barcode sini atau yang kita kunci di sini di aplikasi untuk menjadikan data pembeda antara satu data dengan data yang lain ada yang sama sehingga tidak bisa. Oke, kemudian hal penting lainnya ini untuk permulaan sebelum kita masuk ke proses selanjutnya yang lebih sulit. Sini ada initial value. Oke. Initial value difungsikan saat kita pertama kali mengklik add data, dia akan ada suggest isian data di sini. Suggest isian data. Contoh kita buat di sini di barcode ini adalah kita masukkan nama kita atau nama penjualan Hilya underscore begitu ya. Save. Initial value Hilya underscore. Kurang huruf A-nya. Kurang huruf A. Oke. Nanti pas kita pertama kali kita dakwah begitu dulu, kita menambahkan data barang. Saat kita ingin mengisi data barcode, sudah ada suggest-nya terlebih dahulu. Kita bisa mungkin mengisi 001. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita ingin menghapus, sudah disiapkan juga tombolnya. Kemudian, jika kita ingin membuat dia secara otomatis, contoh barcode biasanya kan berupa susunan huruf dan kode-kode angka ya. Kita bikin dia unik. Nah, unique ID. ID-nya saya pengen buat unique ID dia. Saya pengen ID-nya unik. Ini kita tidak masuk ke kode-kode dulu. Kita hanya mau buat database sederhana dulu sebelum kita masuk ke sesuatu yang lebih sulit lagi ke depannya. Ini kalau kita memunculkan unique ID seperti ini, dia akan menggenerate barcode secara otomatis, kode secara otomatis. Kita save, kita save lagi. Oke. Kemudian kita tambahkan barang. Nah, seperti ini. Nama barangnya apa? Barcode-nya sudah otomatis terisi ya. Kemudian ada lagi yang perlu kita ketahui untuk membuat aplikasi penjualan yang sederhana ini. Kita inginkan saat user menggunakan aplikasi kita, saat mengisi aplikasi, tadi kan kalau misalkan ini kita isi seperti ini, kita save, dia sudah bisa tersave nih. Cuman datanya tidak ada nih, cuman barcode saja yang terisi. Nah, kita inginkan semua field, semua form yang ada di sini, seperti yang pertama kali kita isi, harus atau wajib diisi oleh user. Oke. Untuk membuat wajib diisi, kita biar mudah kita melihatnya, kita rubah zoomnya menjadi 60 kayaknya. Oke, 60, 67 biar kita mudah. Oke. Kita ingin nama barang di sini.
nama barang di sini wajib diisi, kita pilih required. Jadi kalau kita centang required-nya ini, berarti nama barangnya wajib kita isi. Coba kita lihat ya. Jumlahnya kita tidak wajibkan. Jadi jumlah tidak wajib diisi. Kita save lagi. Kita coba add lagi data baru. Kita add data baru seperti ini. Kemudian kita coba save langsung. Oke. Di sini kelihatan this entry is required. Jadi data yang ini harus diisi. Jadi kita coba isi dulu. Nama barangnya adalah, karena ini barcode-nya sudah otomatis, kita tidak perlu isi lagi. Nama barangnya kita mau menambahkan tisu. Nice. Oke, hilang langsung ya alertnya. Harga beli kita adalah 12.000. Kita jual 18.000. Oke. Jumlahnya kita kosongkan saja, kita save. Bisa. Kenapa? Karena tadi jumlahnya tidak wajib diisi. Required, tidak di-required, kita tidak buat required. Bagaimana kalau kita membuat required? Oke, seperti ini kita wajib isikan. Oke, kita edit lagi. Ini sudah ada bintang, tanda dia wajib diisi adalah ada tanda bintang di setelah judulnya. Kita coba save. Oke. This entry is required. Berarti berhasil ya. Cukup mudah untuk membuat aplikasi penjualan untuk menambahkan database barang ini. Mana yang wajib diisi, mana yang tidak wajib diisi. Nah, jadi kalau kita pemula membuat aplikasi penjualan untuk toko kita yang sederhana, bisa sekali menggunakan app sheet. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tutorial membuat aplikasi sederhananya, aplikasi penjualan sederhana maksudnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tahapan selanjutnya lagi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe.